Susahnya jam tayang, Nah, ini pasti jadi problem banget dan jadi kepikiran banget buat temen-temen, apalagi yang YouTuber pemula dan fokus ke YouTuber Shorts ya. Nah, di sini buat teman-teman, aku mau sharing ke kalian kalau misalnya teman-teman kalau misalnya merasa kesusahan buat ngejar jam tayang atau ngejar monetisasi, langsung aja tonton sampai habis dan insya Allah aku akan ngasih tahu sebagaimana pengalaman aku dan pengalaman YouTuber-YouTuber lain. Salah satunya ini Bang Dwi Antara, yaitu teman aku sendiri. Dan aku mau share ke kalian. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya kita tuh sering banget sebagai YouTuber pemula tuh merasa bahwasannya ini kapan ya ampun buat monetisasi ya. Buat ngejar jam tayang tuh susah banget, sampai 4000 jam tayang malah. Nah, di sini tuh bisa sampai 3000 jam tayang, ini untuk awal-awal ya, untuk kelayakan ya. Nah, kelayakan tuh contohnya kalau misalnya teman-teman mau buka affiliate shopping di YouTube, dan juga kalau misalnya mau lanjut monetisasi itu sampai 4000 jam tayang. Lama banget nggak sih kayak gitu nggak sih? Nah, jadi terus Bang, kok lu belum monet Bang? Padahal lu kan katanya udah ini Bang, mau fokus ke YouTube Short. Nah, jadi untuk akhir-akhir ini, untuk yang channel kedua ini, gue itu sekarang lagi fokus ke shortnya dulu. Nah, caranya gimana biar teman-teman bisa cepat monetisasi? Ini gue belum ngakuin karena apa? Jujur karena lagi benar-benar sibuk banget, lagi padat banget, dan juga ini gue bikin konten karena tengah malam juga. Jadi untuk ngelakuin hal kayak gini atau ngelakuin hal yang pengen gue bicarain ke lu, yang gue samain ke lu itu belum sempet gue lakuin untuk di channel ini. Tapi gue udah lakuin di channel yang pertama dan alhamdulillahnya berhasil, dan ya udah makanya itu works, dan gue mau sharing ke kalian yang pada. Nah, jadi intinya emang tuh kadang itu kita merasa gelisah aja kalau 4000 jam tayang itu belum nyampe, 10 juta jam tayang itu di short gitu belum nyampe. Caranya gimana? Buat temen-temen, aku saranin ngejar jam tayang yang ini, 4000 jam tayang. Nah, kok nganjurinnya 4000 jam tayang malah susah Bang dibandingkan 10 juta jam tayang? Nah, dengar dulu. Apalagi kalian itu YouTube Shorts, fokus ke YouTube vertikal. Oke, ini inget ya, untuk monetisasi, bukan untuk jangka panjang. Tapi terserah buat teman-teman yang mau ngikutin boleh, yang mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian untuk yang YouTuber Shorts dan mau cepet monetisasi, oke? Mau cepet monetisasi, bukan jangka panjang ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman biar cepet penuh nih, biar 4000 jam tayang, yaitu teman-teman langsung aja live streaming vertikal. Nah, kemarin Bang Dwi bilang kalau misalnya dia itu di channel kedua, bahasanya dia baru mulai 2 Februari kalau nggak salah, 2 Februari, dan ketika dia live streaming, satu kali aja live streaming ada yang meledak. Nah, penontonnya itu sampai 368.000 apa kalau nggak salah, main Roblox. Nah, itu langsung monetisasi, udah tembus gitu. Jadi ya aku ngambil pelajaran kalau misalnya emang live streaming itu cepet banget, dan kalau live streaming vertikal itu nggak masuk ke shorts, nggak masuk ke sini nih, tapi masuk ke 4000 jam tayang. Bayangin guys, 368.000. Nah, ya kali nggak penuh nih 4000 jam tayang, pastinya penuh dong. Katanya Bang Dwi itu langsung penuh ya, satu video aja udah langsung penuh, apalagi banyak. Dan juga Bang Dwi juga ya udah beberapa fokus juga ke bidang yang lain ya, bukan live streaming gaming lagi ya. Nah, jadi kemarin gitu kurang lebih ya. Jadi buat temen-temen biar cepet untuk monetisasi, pertama live streaming. Bang, aku nggak live streaming Bang. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak kalau teman-teman nggak live streaming, nah teman-teman bisa upload konten. Misalnya teman-teman mau ngonten apa yang sering dicari tuh apa sih sekarang? Musik-musik kan. Musik-musik itu udah pasti lama kan, apalagi contoh musiknya misalnya full bass. Nah, full bass 1 jam. Nah, teman-teman bisa nih bikin konten kayak gini, kan lama tuh, pastinya kan lebih dari kalau 1 jam lebih dan ditonton sama 387.000, pastinya lebih dong untuk monetisasi. Nah, Bang, itu kan kena hak cipta Bang. Nah, sebenarnya ada caranya guys, biar teman-teman itu nggak kena hak cipta, nggak kena copyright. Mau itu musik, mau itu lantunan ayat suci Al-Quran, terus mau apa lagi, mau lagu, mau apa lagi instrumental, itu bisa semuanya guys. Nanti aku bahas untuk selanjutnya kalau misalnya teman-teman ada yang request ya. Dan kebetulan kemarin juga aku udah fokus juga ke musik ya, DJ ya lebih tepatnya ya. Ya alhamdulillah ada lolos, tapi ada beberapa aja, 2 atau 3 gitu yang kena hak cipta. Karena aku udah ngedit juga, ya nggak bisa kalau misalnya dipotong. Nah, dipotongnya itu juga nanti aku kasih tahu caranya. Itu udah aku usahain tapi itu nggak bisa, ya malah jelek ya, ada instrumentalnya, dan ujung-ujungnya viewer juga nggak nikmat untuk nontonnya. Makanya aku lebih baik gak usah lah
nggak apa kan hak cipta, ya udah gitu. Tapi hak ciptanya ya udah sesuai dengan komunitas dan juga nggak melanggar gitu. Dan buat teman-teman kalau misalnya bingung lagi mau cara monetisasi, udah pakai live streaming nggak bisa, mau pakai short nggak bisa, mau untuk konten full bass apa DJ lantunan suci Al-Quran, habis itu apalagi ya lagu-lagu yang sekiranya itu orang-orang tuh lama buat dengerin lagunya itu nggak bisa. Nah ya bingung juga sih mau ngasih tahu caranya gimana ya, karena emang nggak ada yang instan guys. Jangan sampai teman-teman ngejar jam tayang itu beli di Shopee, Instagram, TikTok, itu nggak bakal guys, nggak bakal teman-teman ngebantu buat jangka panjang. Itu nggak bakal sama sekali, itu malah ngerugiin teman-teman. Agar apa ya, algoritma kalian itu bakal rusak nantinya, bakal rusak. Dan pastinya YouTube itu ya menilai kalau kalian itu nggak serius buat ngembangin channel kalian. Makanya itu aku bilang ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau fokus untuk jangka pendek atau jangka panjang, nah setelah monetisasi kan teman-teman nggak mau tuh cuman sekedar akun ada, monet, selesai, atau nggak dijual. Tapi teman-teman mau kan dapat serpihan-serpihan rupiahnya, hasil jerih payah teman-teman udah berjuang sepayah mungkin buat monetisasi. Nah gitu ya, makanya ya sebisa mungkin fokuslah ke jangka pendek lah. Setidaknya teman-teman mencapai 100.000 subscriber minimal sebelum teman-teman merasa pensiun atau nggak mau ngelanjutin lagi di YouTube. YouTube itu jadi sampingan aja guys, jangan jadiin pekerjaan utama. Orang-orang bodoh yang menjadi pekerjaan utama, apalagi dia YouTuber pemula, kecuali dia YouTuber yang udah besar, oke? Kecuali dia YouTuber yang udah besar dan dia benar-benar fokus 100% ya di YouTube, karena ya udah tahu pendapatannya sekali live streaming berapa, pendapatannya sekali sebulannya berapa, itu udah pasti guys, UMR lebih, bahkan bisa 2 digit. Nah tapi makanya itu mereka itu lebih memilih jadi pekerjaan utamanya di YouTube dibandingkan di dunia nyata kayak kantoran dan lain-lain. Teman-teman bisa kok, nggak mungkin teman-teman nggak bisa. Mereka itu semuanya itu mulai dari awal, nggak ada yang instan, nggak ada yang benar-benar apa plok kelipok langsung juar, nggak ada guys. Contoh kayak ini Mas Dian nih, Mas Dian kan butuh 2 tahun lebih nih ya, bisa teman-teman bisa lihat ya. Ini beliau ini ada ada latar belakangnya, yaitu sebagai vice president di EVOS dulu dan juara M1. Tapi teman-teman dia itu berjuang juga guys. 2 tahun yang lalu mungkin dia itu ada privilege-nya. Nah privilege-nya itu punya kenalan banyak pro player, jadinya cepet. Dia itu kan privilege yang dia buat. Terus ada lagi yang benar-benar dari nol banyak guys. Contohnya misalnya Bang Sorman. Nah Bang Sorman ini kalau misalnya teman-teman tahu, dia dari nol banget guys, dan dia nggak ada siapa-siapa. Nah ini dia nih top global aja, top global Fredrin. Nah jadi dia ya udah, dia punya konten, dia jago main Fredrin, di-upload, banyak orang yang suka, nonton dah. Akhirnya sekarang udah 145.000 subscriber dan nggak ada yang cepet ya, ingat ya. Dan beliau itu mulai itu di YouTube itu dari tahun berapa ini ya? Dari tahun 10 Februari 2023. Nah gitu ya, ini mungkin ya akun keduanya sih kalau menurut aku ya, cuma nggak tahu ya, karena beliau tuh kayak udah paham banget buat mekanisme di YouTube, baik dari settingannya dan lain. Tapi yang aku mau kasih tahu ke kalian, nggak ada yang instan sama sekali. Ingat, se-YouTuber pemulanya kalian itu pasti akan jadi YouTuber yang sukses, yang berhasil kalau misalnya kalian itu konsisten. Dan ingat ya, konsisten itu nggak perlu, tapi perlu apa? Untuk ningkatin value editing kalian. Kalau kalian merasa capek, kalian ada uang sedikit, nah pekerjain lah teman-teman kalian yang bisa editing. Karena apa? Ya mungkin kita juga ngasih kerjaan ke mereka juga, ngasih duit ke mereka, tapi ya mereka pastinya ada feedback balik dong ke kita dong. Nah kurang lebih seperti itu guys ya. Buat teman-teman pokoknya jangan pantang menyerah, semangat terus. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing, bisa ke Instagram aku dan juga bisa ditulis kolom komentar. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nggak ada yang merasa bagus, nggak ada yang merasa jelek. Kita sama-sama ya memulai dari awal lah. Teman-teman bisa sebagai saksi di sini. Kalau misalnya aku itu baru mulai fokus itu di tahun akhir 2024 bulan Desember, dan aku resign dari kantor itu akhir Februari. Nah jadi dari awal Maret, dari awal bulan ini itu aku udah fokus konten. Dan di sisi lain aku juga ada pekerjaan, bisa dibilang pekerjaan utama juga. Tapi YouTube ini dijadiin sampingan aja gitu. Jangan dijadiin pendapatan utama atau pekerjaan utama, itu nggak baik. Oke? Buat teman-teman semangat terus, stay konsisten, stay improve, jangan kendor. Gua Bang Jaming, gua pamit undur diri. Sekian, semoga bermanfaat and see you next time. Bye.